Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Zain, NIM 120170071 dari Prodi Teknik Mesin kelas TPB 31. Nah, untuk sekarang latar belakang permasalahan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar PKS tentang pembuatan program dan video presentasi dari materi matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan mencangkup konsep percabangan, perulangan, dan arai. Nah, untuk topik dan materi yang saya ambil pada kali ini, saya mengambil dari dua mata pelajaran, yaitu matematika dan kimia. Untuk matematika, saya mengambil materi tentang matriks. Ya, untuk penjelasan singkatnya, dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang susun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Nah, ya, untuk satunya lagi, saya mengambil dari mata pelajaran kimia tentang menentukan pH larutan. Nah, pH larutan itu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja membahas tentang flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, inilah bentuk dari flowchart tentang matriks matematika ya. Mungkin yang pertama saya akan membahas dari bagian pertama ya. Ini saya memakai declare. Jadi declare itu digunakan untuk membuat variabel dan array. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data gitu ya saat data berjalan. Nah, yang baris kedua pun sama, cuman perbedaannya ini untuk matriks A dan ini untuk matriks B. Nah, yang selanjutnya saya menggunakan declare juga untuk memasukkan variabel gitu ya. Yang saya masukkan adalah integer, i, j, m, n, dan indeks. Nah, perbedaan dari integer dan real ini, kalau real itu meliputi bilangan bulat dan integer terbalik gitu. Integer bilangan bulat dan real bilangan bisa desimal atau pecahan. Nah, selanjutnya saya memasukkan assign atau assignment yang fungsinya digunakan untuk menyimpan hasil gitu. Menyimpan hasil perhitungan ke dalam sebuah variabel. Nah, di sini saya menggunakan M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Jadi di sini saya menggunakan order 2 dan 3. Selanjutnya saya menggunakan fungsi for atau perulangan, di mana fungsi ini ditujukan untuk berapa kali kita memasukkan nilai gitu. Nah, selanjutnya di sini saya memakai output ya, di mana fungsi output ini adalah untuk menghitung dan menampilkannya ke layar. Selanjutnya saya menggunakan perulangan lagi. Nah, di sini saya memasukkan assign lagi indeks. Jadi di mana di sini akan dijumlahkan antara matriks yang tadi gitu ya. Selanjutnya kita menggunakan input gitu. Input array A dan input array B gitu ya. Matriks A dan matriks B. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai yang kita ingin dapatkan gitu. Nah, selanjutnya saya menggunakan perulangan lagi gitu ya. Yang tidak beda jauh seperti yang di atas penjelasannya. Nah, lalu yang terakhir kita akan menjumlahkan gitu, antara matriks A dan B. Nah, di sini menggunakan array A indeks plus array B indeks. Nah, coba kita run saja ya. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nilai kolom dan barisnya. Yang pertama mungkin kolom ke-1 gitu ya. Masukkan saja angka berapapun lah. Yang kolom kedua, nah, dan yang terakhir kita akan ditampilkan hasil penjumlahan dari nilai yang kita masukkan sebelumnya. Nah, contoh saja satu. Jadi hasil 5 ini dari mana sih? Gitu ya. Jadi hasil 5 itu dari penjumlahan hasil matrik A dan B.
5 itu dari 2 ditambah 3, nah, sama dengan 5. Nah, seperti itulah. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang program di C++-nya. Nah, ini bentuk dari program C++-nya tentang matriks. Nah, mungkin yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan per baris yang di sini saja ya. Jadi include IO stream. Jadi fungsinya apa sih? Itu tuh ya untuk header gitu ya, untuk menentukan apa yang akan kita masukkan di bawah. Nah, untuk type def untuk apa sih? Jadi untuk kata kunci memberikan nama alias. Jadi kita bisa mengganti contohnya seperti IJ diganti jadi apa gitu. Nah, untuk selanjutnya menggunakan using namespace std gitu ya. Kita pasti sering melihat gitu ya, setiap program pasti menggunakan ini. Nah, ini tuh adalah sebuah library. Jadi ketika kita ingin menggunakan program cin, cout, nah kita menggunakan using namespace std atau standar gitu. Nah, selanjutnya saya menggunakan void. Kenapa sih menggunakan void? Tidak in main karena agar tidak menampilkan keluaran, tidak menampilkan hasil. Jadi hanya untuk rumus saja. Nah, di sini fungsi void input matrix itu nanti kita akan diminta untuk memasukkan nilai-nilainya. Nah, di sini kita menggunakan integer i dan j gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan. Nanti kita akan menentukan berapa sih matriks yang akan kita jumlahkan, misalkan ordo 3 kali 3, 4 kali 4 atau berapa. Nah, di sini ditentukannya. Ini pun sama gitu ya. Cuman ini fungsinya untuk mencetak matriks. Jadi setelah kita menginputkan nilai yang di atas, dia akan dicetak kembali dalam bentuk persegi gitu ya. Selanjutnya void matriks jumlah. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menjumlahkan matriks-matriks nilai yang sudah kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya void matriks transpose. Jadi di sini kita akan sama ya, memasukkan nilai terlebih dahulu dan selanjutnya kita akan menukar gitu antara kolom dan baris gitu ya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, seperti ini. Transpose J sama dengan I sama dengan matriks A, I, dan J. Jadi dibalik. Nah, selanjutnya kita baru menggunakan in main gitu ya. Nah, mungkin ini hanya deklarasi saja. Jangan perkenalan diri saya. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi switch. Jadi switch itu termasuk ke dalam percabangan gitu, seperti if. Cuman bedanya switch ini diperuntukkan untuk perulangan pengeksekusian. Jadi ketika kita ingin memilih antara case 1 dan case 2. Di sini kan saya menggunakan case 1 untuk penjumlahan matriks dan case 2 untuk transpose matriks. Nah, di sini mungkin kita disuruh untuk memasukkan nilai-nilainya, menginputnya, dan di sini akan dicetak kembali hasil dari nilai yang telah diinputkan menjadi bentuk persegi. Nah, di sini kita baru program ini menghitung dan menampilkan di layar. Case 2 juga sama seperti case 1, cuman perbedaannya ketika menjumlahkannya, ini bukan dijumlahkan sih, tapi ditukar antara kolom dan baris. Nah, selanjutnya kita menggunakan perulangan dual gitu. Untuk apa dual di sini? Jadi untuk ketika program sudah beres, kita akan ditanyakan kembali untuk melanjutkan program atau tidak. Jadi ketika kita mengetikkan ya, maka program akan kembali ke atas dan menampilkan pilihan antara untuk memilih case 1 penjumlahan matriks atau case 2 transpose matriks. Nah, seperti itu.
Mungkin kita bisaran aja ya agar lebih jelas. Nah, ini untuk tampilan programnya. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memilih antara satu tentang penjumlahan matriks atau dua transpose matriks. Nah, di sini kita menggunakan tadi fungsi do while. Kita contoh masukkan pilihan satu tentang penjumlahan matriks. Nah, di sini kita akan menginputkan nilai barisnya. Nah, ini tadi hasil penjumlahannya. Nah, ini baru hasil penjumlahannya. Nah, coba kita hitung ya. 1 tambah 41 sama dengan 42, 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, seperti itulah. Jadi ketika kita sudah beres menggunakan program, kita akan ditanyakan kembali untuk menggunakan program lagi atau tidak. Jadi contohnya, kembali lagi ya. Tadi salah. Kita coba masukkan case 2, transpose matrix. Jadi banyak baris 2, banyak kolom 2. Nah, di sini kita menginputkan nilainya. Nah, ini transpose matrix. Jadi ditukar antara baris dan kolom. 32 jadi baris, 41 jadi baris. Nah, di sini kan ditanya lanjut atau tidak. Ketika kita mencet Y, nah di sini kita akan dikembalikan kepada pilihan menu antara penjumlahan matriks dan transpose matriks. Nah, mungkin itu tadi penjelasan tentang program matriks. Selanjutnya, program yang kedua tentang materi kimia, ya, menentukan pH larutan. Nah, coba kita jelaskan dulu flowchart-nya. Nah, seperti biasa ya kita mendeklarasikan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan integer i, j, dan x. Nah, berikutnya saya menggunakan array gitu ya, dengan bilangan real dengan batasan 100. Nah, selanjutnya mendeklar lagi tapi menggunakan string. Nah, fungsinya string itu untuk menginput kalimat. Apabila integer dan real itu kan hanya untuk angka gitu. Real untuk bilangan pecahan atau desimal, integer untuk bilangan bulat. Nah, mungkin di sini hanya perkenalan saja, penjelasan. Nah, sekadar informasi, jadi untuk menentukan pH itu, jadi pH rentangnya berkisar antara 0 sampai 14. Jika pH kurang dari 7, pH berarti asam. Apabila pH sama dengan 7, berarti larutan sama dengan netral. Apabila pH lebih dari 7, berarti larutan itu basa. Nah, selanjutnya saya menggunakan fungsi output. Jadi untuk menampilkan di layar dan memerintahkan kita untuk memasukkan jumlah larutan. Nah, di sini kita menggunakan input X, jadi kita memasukkan nilainya. Nah, di sini kita menggunakan for atau perulangan. Jadi untuk menentukan atau menginput terlebih dahulu nilai-nilai yang akan kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan perulangan lagi, di mana untuk menentukan apakah larutan itu asam, basa, atau netral. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if else if. Gitu. Jadi apabila larutan kurang dari 7,
dia akan langsung menyatakan true, bersifat asam. Dan apabila kurang dari 7, dia akan lompat ke sini dan akan bertanya lagi apakah pH sama dengan 7. Apabila benar, dia akan langsung menyatakan netral. Dan apabila tidak, dia otomatis bersifat basa. Nah, di sini outputnya untuk menampilkan hasil dari nilai yang telah kita masukkan, apakah nilai tersebut basa, netral, atau asam. Coba kita run. Contohnya saya memasukkan jumlah larutannya 3 larutan. Nah, pH larutan ke-1 contohnya bernilai 9, pH larutan kedua 3, pH larutan 3 7. Nah, di sini pH larutan ke-1 jadi nilainya 9, berarti basa. Nah, seperti itu. Sama seperti yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas program C++-nya. Nah, seperti inilah bentuk program C++-nya. Nah, di sini kita memasukkan integer dulu dengan I, J, dan X. Dengan float atau sama saja dengan array gitu ya, 100. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menentukan pH larutan. Nah, di sini tentang perkenalan saja. Nah, di sini kita baru perhitungannya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while. Nah, selanjutnya menggunakan perulangan biasa for. Nah, tidak sama ya seperti penjelasan berikutnya. Jadi di sini kita akan memasukkan nilai larutan jumlah larutan yang akan kita masukkan dengan array. Apabila kurang dari 7 berarti asam, apabila sama dengan 7 berarti netral, apabila lebih dari 7 sama dengan basa. Terakhir di sini akan menampilkan hasil dari yang telah kita inputkan tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung run saja ya, biar lebih jelas. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan jumlah senyawa. Contohnya kita memasukkan jumlah senyawanya 5 saja. Nah, jumlah pH senyawa ke-1 tentunya 4, 5, 7, 9, 7, 3. Nah, 5, 4, 7, 6. Nah, pH larutan ke-1 4 berarti netral karena kurang dari 7. pH larutan kedua 7 netral karena pH-nya sama dengan 7. pH larutan ketiga 6 sama karena kurang dari 7. Nah, seperti itulah. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.